Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibu Simtid Durar itu, wabihi qiwamus syariah. Yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi yang faham betul, mesti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok, yang penting sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan. Mendingan dasar sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa kiai, kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu. Itu nyanyi dangdut. Ya penyanyi ya dai. Entah itu hakikat entah majas tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu. Kalau kamu datangi dia pas main dangdut, masih saya beri izin. Tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang kan. Kan santrinya jadi eskal. Ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya. Memahami gurunya ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi, itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikror kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja. Sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW. Kemudian bersanad sampai kita, atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin. Ya, karena rata-rata santri juga miskin. Jadi mesti ngidolakan guru yang miskin. Karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin. Sufyan As-Sauri miskin. Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baqi. Dulu Baqi itu pasar rental, ya Grab lah kira-kira sekarang. Untuk mengumumkan, siapa kafilah yang mau ke Irak? Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik. Ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper. Guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin, gitu. Kira-kira seperti itu mulai masalah. Setelah datang ke Irak, di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu.
Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja nggak seret, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy'ibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan. Dia ngomong gitu. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy'ibani, kalau kiai tidak boleh kaya, itu tak kayak wong fasik. Ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Tengjenengan mawon kersane digetoat. Berarti kiai oleh sugih, pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiat. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, jadi RT haram. Soalnya gitu. Bisa keren kayak Gus Bak kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula alaih. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang enggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi enggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi buba, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Baruba. Kakak saya wakil bupati ini. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid yang menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama. Pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam ini. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu nggak tahu etika. Jadi beliau ketika mau mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini nggak benar, logika itu nggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman. Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya, itu logika agak benar. Tidak keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih. Karena Israel nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah. Nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalila. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel. Kata Allah begini. Masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih. Oh ya oke mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Buhin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar. Karena jelas ada riwayat, inna min abaril birri silatar rojuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rojul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal itu. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Fikih itu harus dievaluasi. Karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik umatnya Nabi.
bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik? Baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik? Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata kalau yang soleh ketularan fasik ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan kan jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya. Masyhur itu. Jadi ulama ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang dulu enggak. Karena pakai asumsi. Pakai asumsi karena memang susah. Enggak misalnya memang tak bedai, tak beri yang enggak misalnya ada orang rukuk kemudian kentut. Itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya. Sholatnya batal apa enggak? Batal. Itu keliru nih sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai ruku apa sudah namanya sholat jika kamu katakan batal? Namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal gitu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas ruku ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat, definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu, kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama. Salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum? Yakin? Ya sudah. Sekarang sama tak bedai. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab saja. Nunggu salam kedua kan? Dan itu kriminalis sampai dalam sufi itu. Kriminalnya begini. Berarti Anda bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat. Berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat. Karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu di debat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti robtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua. Karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat gak? Sudah sama berani jawab toh? Nah ini pentingnya bodoh, gak mikir sebenarnya. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sera barokah maksiat. Serana barokah plus. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon di dunia ijtihad
Itu begini. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi ya mungkin benar. Jadi mustahid kalau kata mustahid itu lucu. Ngomongnya itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya tarifnya benar dulu tapi ya mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah ya tidak tahu pokoknya mungkin benar. Nah, kenapa demikian? Begini. Di luar masalah tauhid, saya ulang lagi di luar masalah tauhid. Itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya, saya ulang lagi yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini enggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. Jika mantas sabah biqaumin fahuwa minhu. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantas sabah biqaumin fahuwa minhu. Ini ngalami pergeseran. Semua istihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu istihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya istihad dengan alatut istilah apa? Istihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami istihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah namanya orang kangen ya ingin melihat. Ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang mau hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah, Allah itu qadim, Allah itu laisa kamislihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mau hal. Itu bodoh sekali sampai nggak tahu mana mau hal, mana apa? Jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu mau hal. Sampai minta berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Wal jannah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo. Yang kayak Mu'tazilah itu ya balik loh. Cara berpikir pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah sudut pandang ini akan terus. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa ya? Kasihan Allah. Terus kenapa ya? Unazzihu dzalikal jamala an-nadhari misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren kemudian sing delok di rumah aku wong resik. Koyo gak ngergani pangeran. Seben sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ora usah ngilangi keren maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan enggak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya, "Kenapa kamu kalau sholat di belakang?" Cek GR koyo wani suwan pangeran kok ngarep. Aku sungkan dadi kok guli. Kalau sampean kan karena males bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya enggak bisa, enggak ada ijtihad itu enggak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur. Man da'a li dzalimin bil baqa faqad ahabba yusawwah fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati. Itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat. Nak mbok dongakno mari. Itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abu Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah.
Sama-sama wali besar. Tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, istihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa. Yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagungan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andai kan semua santri seperti itu, akan saya halalkan. Karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu litaklim karena mengajar. Atau lil muamalah. Ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik. Santri-santri ngopi. Ini lil muamalah. Kan kasus ini. Mau disalahkan tuh ada takbirnya. Mau dibenarkan ini jelas fasik kan? Jelas fasik. Jelas fasik. Maksudnya sudah fasik sebelum itu ditambah itu. Jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak, kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim lin nazar apa nazar li taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh kalau saya ngopi dengan kiroba pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi. Kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal karena kan saya tidak milih-milih. Ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram itu. Mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani nak takok pangeran. Lo kok nazar? Muamalah Gusti muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau ndak semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyab. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Enggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur itu. Untungnya beliau enggak menangi Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus. Bisa faksul masail terus. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilaf. Khilaf itu ngerekayasa hukum. Misalnya begini. Saya ini puasa agak lemes, ujian agak lemes, apalagi kiai serapati di duit, santri beling-beling lemes ini. Apa mangan ini kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak kiai robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah, ya sudah. Terus bisa makan, kalau ditanya Allah kok makan, musafir. Jadi bolehkah insya safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak cara jenengan? Enggak boleh alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abu Yasin Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi, itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba, itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki, polisi kayak jenengan, itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita, karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan, dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan gak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar, membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita.
Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi serah wongnya sewakit santai. Kadang nggak lahir-lahir dinta ini nang jopo rokokan santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampai kalau ngaji i'anah, itu kelihatan fikih itu gampang karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ide-ide Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu nggak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditwabrak truk, terus kejet-kejet, andai kan dibiarkan pun mesti mati. Karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirroh, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal. Karena ruhnya masih di situ. Sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ. Meskipun 1 menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul masbuh. Tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu. Kadang ya gampang-gampang mangkel no. Misalnya begini. Kalau ada anak lahir, tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas. Sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahilu walayas langsung lahir, langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Udah tahu mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya qit'atul lahmin, ya potongan daging itu aja. Enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkel no. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li'annal walad maniyun pun akidun. Ini kan wis mani, cuma mengkristal. Jadi kadang fikih itu mangkel. Apa ya? Sembrono itu. Masuk wajib mandi wiladah itu karena apa? Li'annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah, lahir nuangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan? Nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya
Dicari-cari, ternyata walat itu maniun menagitu. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini. Meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang ini masalah Ibrahim, Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu, saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin. Kalau sudah berbentuk bayi, meskipun tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati, jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan. Ya taunya mulai dulu begitu. Di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Mahali jelas diterangkan. Kata kaul sani tidak wajib. Alasannya lucu. Fa innal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan nanti dia kepaliran sesat. Saya hanya cerita ilmu, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning mburi imame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat tuh. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib itu misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip. Kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau ngulang seneng saya, kalau disowani biasa saya. Kalau Kiai Roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda, saya sering ditilii Kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu maka kan fikih itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan. Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madhep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fi sholat apa fil qiyam? Loh enggak, kalau fi sholat pas sujud dada kamu madhep mana coba? Kamu enggak pernah mikir kan?
Ya madep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Lah itu ulama itu jimat gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada. Tapi nggak bisa kamu katakan atawajjuh bisodri aturan dalam sholat. Fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud. Dadanya menghadap kemana coba? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya, sujud itu gimana ya? Asal wat'ul jabha, ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabha, wal yaden, warrubaten, wal qadamain. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi. Yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabha wal yaden warrubaten wal qadamain. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i ketika beliau ngendikan saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau wayah tami itu dan bisa saja sujud yang wat'ul jabha itu sudah cukup. Terus kata Imam Syafi'i, limada, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi wa rubati wa qadami. Ya sudah akhirnya, nah itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini. Ada orang muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup wat'ul jabha alal ardi? Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup wat'ul jabha alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli faqih yang detail namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha. Kayak tamarodon. Gitu. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya. Jadi kalau sudah pakai gelar faqih harus faqih betul. Mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Saya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat berdiri takbir gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muktaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu duduk baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartibnya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu. Alhamdulillah kan di situ itu. Lu coba niat sholat, niat takbir qiyam dulu man. Niat takbir qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam. Enggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh, dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikan ulama-ulama di sarah-sarah, mau tidak mau sebagian istilah itu tasamuh itu wis tiga gampang ngono kok repot. Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa.
Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabyitun niat, nginep no niat. Sing darane nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu makanya kata ulama-ulama, pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan ya ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan megah. Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kada. Yaitu, ini tadi saya cerita ke Ibu Khin tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kada apa dengan takrif, definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat, makan batal gak? Tidak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Tidak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngormat tamu. Cong tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair. Di bab tamu makan satu piring, tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak, mayasduku alaihi ismu kadza, atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama karena ya sekarang saya bedai sekarang. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh, pakai wedang ronde supaya manis, apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita, pernah mau dipikirkan orang Islam itu nggak boleh rokok karena dianggap pakai apa? Mewangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat, kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan, wah akhirnya tuh, wah iya repot ya. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan wewangen, yang orang Islam nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi, konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi. Kan sesat semua ya, jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng, itu ada ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayasduku alaihi kada. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi. Wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah. Wis angger kecelok ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimbaini mana bitis sya'ri sampai ila somahe uzunehi ila zakon. Terus mana bitis sya'ri Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis sya'rinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Agak ditambah ghaliban, mana bitis sya'rinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh maskur roksi di sini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala gitu kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean apa lebih disiplin belajar apa? Fikih dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajul Thalibin atau kitab-kitab Mahali. Karena di situ nanti ada perdebatan. Kita ya ora roh, kowe dadi mukmin ya ora roh iku kersane Allah. Misalnya kowe lahir ning Afrika atau ning Amerika atau ning
Eropa ngerti-ngerti anake wong Eropa, ngerti-ngerti dadi kafir. Kowe lahir ning kene ngerti-ngerti dadi Islam. Lane Islam kafir iku mok sabaqa alaihil qaulu napa minhu. Mulane yes kudu syukur alhamdulillahilladzi hadana napa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mulane ora usah macam-macam sing syukur. Ngerti-ngerti kita dadi wong iman, malah iman plus gelem ngaji barang ngono kondang. Si iman gelem ngaji nek eling dosa ya nangis barang kan gaya mun apik lah niku mun. Padahal barangane sembaleni meneh kok nangis meneh tapi wis gaya. Cara pangeran wis gaya kok apik iso napa nangis. Pun kula terangno masalah sajarah nggih, masalah an'am. Dados cara pangeran nggih, cara pangeran niku an'am nggih, an'am niku kewan nggih. Nggih, an'am maknane kewan. Ketika difikihkan an'am niku namung khusus unta, sapi, wedhus. Ketika difikihkan karena itu nanti punya akibat hukum fikih wajib napa? Zakat nggih. Tapi kalau secara ekosistem, secara sistem hewani nggih, niku pancen kebutuhane manusia. Nggih, kebutuhane manusia nggih an'am niku. Mulane sebagian ayat diterangaken, niki rungokno tenan nggih, sebagian ayat diterangaken umpama Allah walau yu'akhidhu wa hunnasa bima kasabu ma taraka ala dhuhriya min dabati walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Jadi sejauh Allah ijek nggawe kewan sing kena dipangan manusa niku berarti Allah kepengin manusa iku jek ana kehidupan. Kula baleni malih ya, anggere jek ana dabah kewan napa mawon sing dadi sumber energine manusia niku berarti Allah urung kepengin nyiksa manusa. Nah kemudian itu menjadi masalah fikih. Nak ngono berarti kabeh kewan itu halal kecuali sing disebut Quran. Gini ku celeng. Terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti ini napa asu. Berarti bar celeng asu. Tapi masalah asu itu ora disebut Quran. Nah tapi jare wong sing seneng ngaramno asu, Pak Mubaleke sing halal asu ora disebut Quran. Dadi nak asu iku halal ditongseng perkarane gak disebut Quran. Berarti sing halal lho. Ya oleh mergo ora disebut Quran. Jare cangkem elek lho mboten kula. Kula ra nirokno mawon. Mergo sithik-sithik kudu haram iku ngenteni disebut Quran. Jare cangkem elek. Nah, itu bukan berarti harus semua kewan itu halal. Kula niku mboten sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kula niku belajar halal haram mulai mazhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai mazhab paling modern. Misalnya begini, sing kula yakini nggih. Keyakinan kula semesti haram mung kula Syafi'i nggih. Celeng ijma' nggih. Nak celeng napa? Ijma'. Terus asu mendekati ijma', asu mendekati napa? Ijma'. Terus fahdin niku semacam macan nggih, pokoke fahdin namrin babrin. Pokoke ngaji kados kula niku wis ngentekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak nggih golongane macan ku nak singa niku basa Arabe asad nggih. Nah terus macan niku ana fahdin babrin namrin niku jenis napa? Macan, macan tutul, macan Sumatera, pokoknya bahasa Arabe fahdin babrin namrin. Mulane kira regane aku iki dosa tenan. Kula neliti hukum nu nganti wis ora roh anak bojo tenan. Kula ora pegatan wis apik ngoten mawon. Soale kula ora pegatan. Imam Sibawa nu seneng ilmu, bendina nulis kitab. Niku bojone niku cemburu. Pas Imam Sibawa ning pasar kitabe diobong. Ben ora sinau. Nyongkone bojone terus ngeloni bojone. Jebule malah dipegat. Perkarane luwih seneng kitab timbang napa? Bojo. Nek bojo kula pun kompromi. Dadi wis Agus aku nomor 17, sing penting aja pegat dadi nomor 17 dadi. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas 60 biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak niku 60 biji. Nak kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten niku kula nak tumpas langsung kathah 20.
Karena pikiran kula sederhana, kula niku wong alim. Dadi kadang ana tamu, Gus kula pengen ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacana. Lah anak tamune 20 ke. Ya tak kei 20. Kok tak anggap nggo sanggup mati ngoten mawon. Nah, suatu saat Ihya niku kula gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu tidak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya. Sarahnya Ihya itu Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 juz. Ihya us patang juz disarai 14 juz. Nanti sampean akan tahu kualitas gojlokannya para ulama ketika menentukan halal haram. Kalau baca kitabnya banyak. Gojlokan ilmiah ahli. Misalnya begini, termasuk gojlokan. Ini gojlokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik itu halal tak haram? Pitik halal. Oh, seneng aja banter ini halal. Nah, ukuran haram itu kan kewane jijikno. Di antara kaidah haram itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith itu barang sing jijikno. Wong ko WC ko ngising jenenge minal khubusi wal khaba'ith. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik e, mangane pitik iku apa? Taek kan? Mangane pitik iku apa? Taek. Pitik ambek macan ku priyayi ndi? Priyayi apa? Macan. Nah, berarti sing mungkin haram pitik ta macan bisa pertanyaan. Pitik. Lah saya iki gojlokane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama. Dadi ora tau duwe pikiran ngene iki. Monggo ora rasane dadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik. Ndekne ora ro sunah Nabi carane mangan pitik. Mergo risikone dhuwur. Sono sing nggae kok ida, lu macan duwe taring, Gus. Kewan iku nak sing duwe taring utawa cengkraman iku haram. Terus wong nyontokno nak manuk iku kaya bidu utawa alap-alap. Nak manuk gentilang halal ya cara keyakinan. Manuk terucukan halal. Jare cangkem-cangkem elek. Iku yo duwe cengkraman karena carane dekne nangkep walang yo nganggo cengkraman. Artine cara walang mbok takoki. Nggih, cara walang mbok takoki. Cengkramane manuk gentilang ku kuat ta ora? Jawabane napa? Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat. Ora Gus maksude cengkramane sing sejenis. Lho lah anak sejenis bido mbek bidolah ya ora kuat. Bido iku kuat nak nyengkram sak ngisor. Entek sampean nek kena ulama padha ulama gojlokan. Nah, terus ana kaidah meneh. Pokoke ngene. Nak mandorot haram, nak gak mandorot halal. Nah, saiki pertanyaane, cara ilmu medis, pitik iku rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Perkara kan ge. Perkara nek contone jajal tes secara medis, bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal. Mergo gizinya banyak ajur nek kena mazhab-mazhab. Mulane masalah halal haram niku hake pangeran. Kita ora tau roh, sebab itu kita pakai imam. Dalam hal ini kita ngikuti sinten Imam Syafi'i. Tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu. Karena kalau sampean sepaneng, nanti sampean akan keweleh. Piye wae Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ana nase haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa ndak. Tapi sing jelas jenenge nglarang gak ngongkon sing perlu dieling-eling nek jenenge nglarang iku mboten apa ngongkon. Nah itu sing niki penting kula aturaken karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen keng kewan. Mata raka ala dzuriya napa min dabatin. Mulane suket iku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedheki. Mriki nek darani suket apa rumput nggih. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan. Suket mbek sapi niku regane padha.
Sampai anak duwe sapi. Niku rata-rata didol umur pinten tahun? 2 tahun kan. Pinten regane nak sapi rega 2 tahun. Mulai cilik nganti 2 tahun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta. Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu 1 hari mangan suket ono setengah pintal. Pinten? Mboten suket misalnya aja bayang dedek suket. Sak pintal. Pinten? Pinten kilo kira-kira mangani suket itu pirang kilo? 20.000 nggih. Nah. Saiki 20.000 ping sak wulan. 600. 600 ping setahun. Pinten? 7 juta 200. Ping 2 tahun. Ah, padha kan. Mulane kena nyepelekno suket mbek sapi larang tiyo larang suket padha kan. Mergo umure 2 tahun sapi iku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pangeran wong goblok. Lho iki kok tenanan. Mulane kula nate tangkleti ilmuwan. Gus Quran hebate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Paham ya? Anna sobabnal ma'a sobba thumma syaqaqnal ardo syaqqa fa'ambatsna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa hulba wa faqihatau wa abba. Tak jawab ku kiai kok bintu ora karuan suket mbek sapi regane padha. Jenengan juguyon Gus, guyon mbah aku iku ulama. Dadi mikirku luwih suwe timbang kowe. Sapi 2 tahun regane piro? Dijawab. Ya 14 juta Gus. Lah nek kowe makani sapi nggo suket sedina 20.000 ping mau kena piro? 14 juta. Lah artinya nek Quran bakas wit-witan, bakas suket aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang iku bergantung suket. Nak mbok hitung nilaine padha. Aku yakin regane Mustafa mbek beras sing dipangan mulai cilik ku larang beras kok. Mustafa didol ora payu. Itu kan paham ya? Pemenang saya kisi yatim piatu, paham ya? Ikut yatim, malah ranong doyan dene. Iku pangeran. Mulane Quran iku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ana Quran sing mbok apalno jenenge Quran. Tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardhi, sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardi sing diwaca ulama disebut napa bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran dadi ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa ilmu. Termasuk iku wong ndek ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek sapi. Iku nak mbok hitung suket tok lah nek sak banyune. Sak ngombene. Mulane wonten teori jari Imam Ghazali. Wong sak donya iku kliru kabeh, iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku nyupir bis. Bise niku perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mek kernet. Wah, rugi bise. Tapi gara-gara bisa rugi kan dia ngitung rugi karena tidak ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masih orang penumpang lah kan tetap beli bensin kan. Artinya tetap ada transaksi nopo bensin. Tapi kan supirnya rugi Gus, sing duwe bis ya rugi mergo ora ana wong numpak. Wong sing ra numpak iku anggap ae swidak, jatah wong numpak bis swidak. Lah sing ra numpak swidak iku sing ra numpak bis iku ya tetep marung. Mulane cara pangeran tetep ana transaksi. Sing swidak ra numpak bis iku kan numpak bis liya. Utawa ora lunga tapi ning omah marung, tetep ana transaksi ekonomi. Paham ya? Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mbek sing duwe bis. Iku mergo ora syukur. Tapi nek dhewe syukur ya ora bangkrut juga. Penak sekali-kali lu kok ora usah penumpang semua aku mlaku. Selesai kan? Lah tapi ada pertanyaan, tapi kan gak entuk dhuwit Gus. Lah ndekne nyesal nek aku pengen entuk dhuwit, ndekne ora sekali-kali ta. Gak payu, anggap ae mlaku-mlaku Jakarta apa Jogja. Selesai kan? Tapi di PHK, ya di PHK cara majikan, nak pangeran iso wae nyiapno pekerjaan sing luwih apik.
Tetap sangka rahmate Allah mesti ditampani rahmate Allah. Sangka rahmate Allah ditampani rahmate Allah. Iku cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset ka rahmat sitok untuk rahmat sitok. Meleset ka rahmat sitok untuk rahmat sitok. Misale kene omah seneng awar bojo kelon seneng. Lagi ra seneng tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng. Lali bojo ketemu apa? Kanca. Bosen kanca mulai ketemu bojo seneng. Pengen mangan seneng. Tapi nek wae ngising mangan yo ora enak. Kasil ngising seneng. Wis manusa ngono iku. Dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising. Bareng ngising lega kepengin mangan meneh. Bareng wareg turu. Glegeken wis ngono tangi seger awak seneng. Enak. Lha iku disebut bismika Allahumma ahya bismika amut. Alhamdulillah alladzi atamani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Engko bar ngising ya alhamdulillah alladzi adzaba anil adza. Dadi ninggalno alhamdulillah iku gak iso. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulane ketika Kanjeng Nabi walhamdulillah tamlaul mizan. Muni alhamdulillah ngebak-ngebaki timbangan antarane langit bumi. Tapi sing lafadzno kula. Wah, perkarane roh kualitase alhamdulillah. Lah nek sing ora roh kualitase pokoke niru wae. Engko ora ana barokah dhewe. Ora ana barokah dhewe. Tapi tak terangno iku filosofi. Lah iku jenenge Quran nek wis ngono iku disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kenapa Quran bakas suket? Mergo suket mek sapi regane. Iku nak mbok hitung 20.000 lho. Padahal kemungkinannya lebih. Jadi asli nek ora usah dol sapi, ya wis ngumpulno suket 2 tahun terus mbok dol iku regane yo wow 14 juta iki. Mulane kanca-kanca sira kelar tuku sapi bendina ngarit wae adol suket. Nengko nilaine padha mek sing ngrumat sapi. Lah alhamdulillah suket itu termasuk sing diharamno Kanjeng Nabi diklaim milik pribadi. Annasu mustarikuna fi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan to ning galenge wong, ning tandurane wong, tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Wah, tapi aja terus nyolong. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane terus sampe napa? Nyolong. Ora iki ngaku ulama kok mbok anggap ngalalo napa? Nyolong. Tapi memang di antara 3 hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya disanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Kowe ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullah, boleh gosap. Ya ora iki kok kowe gasap terus, kowe gasap terus. Lah ya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Lah iku sirine hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya, air itu milik apa? Publik. Tapi yo biqadril hajat, nggih biqadril hajat. Tapi nak misalnya ana pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kula yakin BI mboten sah. Kula termasuk orang yang menentang, kula sering ditakoki, Gus nek ana gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BI sah ta ora? Nek cara aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Lha iku hukume pangeran kok tantang mbek hukume kiai yo bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia bayar pajak terus, ya tapi aja 2,5%, nak pajaknya 50% saham, pinten 50%. Dieling-eling ya, terus
Ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main. Karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket. Suket dadekno sapi, sapi lemu nglahirno susu, susu jarene mari wong cerdas jarene, tapi rodok tenan. Nggih to, nggih. Jare calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus napa cerdas. Wis macam-macam. Tapi intinya kan susu sing jare bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket iku mbok sirami susu iku ra iso subur. Subure nak disirami tledhok. Lha iku pangeran. Lah iya wong barang suci ning ngono, subure bergantung tledhok. Tledhok iku najis. Iku pangeran. Mulane aja geman gedeng wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis meneng ae pangeran ngono iku. Tugale ana wong kedonya niku ya elek, tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonya bengi-bengi nyupir. Tapi wong PD lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonya ya keliru, bengi-bengi mergawe ora barani kedonya. Tapi mbok ora barani ora ana gunane ya keliru, wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullahi allati qad khalas min qabl wa lan tajida li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Nggih ana hukum, ana fakta. Hukume tletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman. Tanaman iki dipangan manusa, dadi gizi, dadi susu. Mulane Imam Syafi'i iku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani Rausul Ma'kul Tahirun, telake kewan suci napa suci. Perkara ning kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misale diubah khusus tak umbah, saripatine najis kuwi wis mlebu ning pori-pori. Wong diserap wis napa? Ah mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alamah, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik. Mergo barokah rondok fase ku dekne ade rumus sosial jitu, kancana wong LSM tahu, kancana wong dalan tahu, kancana wong fasik tahu, kancana wali yo tahu, sehingga nek ade rumus sosial jitu. Tapi nek ki khusuk ra tau kumpul wong, mesti rumusé ku jeblok. Tapi ra tau maksiat. Iku pangeran. 300 kula nu nek dirumus wis jitu, kula kancana wong fasik yo biasa, kancana wong dolim yo biasa. Wong iku kawulane pangeran wonten mawon, tak pikir padha mawon wonten mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran niku pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Tletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Ya kewan ku lucu to. Wetenge ku ana kotoran, tletong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus ku mesti ngenteni sekian kesalahan, disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten niku, ora iso bantah mimbaini farsiu wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Iku wis pangeran. Terus ya ora kena ditakoni, wis pokoke ngoten. Dadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan aja jijik mek tletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa kena go nyomot kompor bareng sakniki. Niku nak keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mek departemen napa nu. Wah, cek do keberatan mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Jare wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lah untuk takon najis ora nek kok takon hukumnya
lambat. Karena itu dari negara gratis. Nah, kalau bayar itu yang masalah. Lho, malah takono hukume najis orane kok. Hukume kula jeling Kiai Sarang debat mbek Kiai Kajen. Perkara bandeng nak gedhe, iku cara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gedhe kudu diresiki. Imam Nawawi sing terkenal Senawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan bandeng nek diresiki kan ijek ana ireng-irenge teng tipake weteng. Kan sik wonten ireng-irenge. Jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku ijek najis, sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bakas najis. Kacau. Es debat ngene iku wis kacau. Tapi padha wong alime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau, nek debat terus kacau. Semulane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing duwe logika, menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah niku ya iso ditebak asline. Nak ulama kena ditebak. Iku mau disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas. Nak suket mbek sapi ku ternyata nilainya sama. Lho nak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Paham iki? Lah ternyata gledek mletene sapi koyo ngono, regane padha mek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca nu haru. Nanti teng kiamat jeng ben itu termasuk Allah tanglet ngeten. Ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu enggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Terus al-yauma amna'u faddi kama mana'ta fadlama lam ta'mal yadaka. Kalau aja apal hadis. Al-yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadlama la ta'mal yadaka. Saiki kowe ra tak kei fadolku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ono kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda, tapi Anda nggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda nggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya, ya. Maka harus sekadari terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Untuk ya ora normal. Paham ya eling-eling niki kena apa? Napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail. Perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manusa. Mergo kecerdasane manusa niku bergantung gizi. Gizi itu disuplai mbek daging ambek napa susu. Daging mbek susu berangkat saking suket. Suket uripe ning tanah. Bumi ya wae pangeran. Bolak-balik manusa iku saka tanah mangane nggih napa? Tanah. Mulane kiai kajen kuno niku ngaramno kiai kok omahe kok gendeng niku mesti ra iso ngaji. Riyen daleme Mbah Dolah Salam kula menangi gurune bapak nu saking napa? Jerami napa cara wong kuno ngaran niku? Welit napa? Napa? Welit. Mergo riyen kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai kudus nggih buyut-buyut kula. Niku alasane wong iku ning alam pitu. Alam pitu. Lah alam pitu kudu beda-beda. Nek beda kudu 180 napa derajat. Pertama wong ora mani. Mani ku ning gegere wong lanang. Nggih mani ku teng geger. Aslabur rijal. Sanggepe mani ku teng kene gegere wong lanang. Aslabur rijal. Gegere wong lanang ku lurus, kenceng.
Bariku mani pindah ning wong wedok. Melembung nak hamil. Berarti alam mani ning wong lanang beda mbek alam mani ning wong wedok. Bareng iku terus janin iki ning weteng bingung dene. Perkarane ana tangan ana sikil ora roh gunane wong ning nggon sakmene kok ana tangan ana sikil dienggo apa. Mergo dekne ora roh gunane. Mulane cara janin iku protes. Gunane apa digawe sikil tangan wong ora ana napa gunane. Iku dipersiapno Allah ning alam dunya. Berarti wis telu kan. Barang wis telu mengke mati ning alam barzah. Urung akhirat nggih, tiyang mati mboten teng akhirat, tapi teng alam napa? Barzah. Nah, alam barzah ku di cirine iku diberi tanah, jare Kiai Kajen. Eling-eling. Alam barzah dipendem ora diberi tanah. Padahal syaratnya alam pitu mau kudu beda. Pas urip di atas tanah. Pas mati di bawah tanah. Lah yo cek urip kok di bawah tanah. Lah maksudnya kan orane terus gendang iku ora oleh. Wong ijek urip kok di bawah tanah. Terus akhirnya dadi kowe ora tau ora rasane itu. Mulane Wali Songo ora ono sing gawe gendeng. Atape kok kayu jati. Dadi napa? Nggih, tapi Wali Songo yo repot ora kok jerami malah ke kayu napa? Jati. Lah malah larang to. Mulane kula niku nate ditangkleti mbek kiai ngalim. Gus kula nu ngakoni jenengan ngalim, mok salah sitok. Omahe jenengan keng gendeng. Waduh. Oh, tak jawab. Wis beda. Lah bedane piye? Wong cek urip kok dikrukupi tanah. Oh, nek kuburan nak ngrukup ngene empet iki rada dhuwur. Wong butuhe kan beda, nek butuhe kan apa? Beda ngono. Lah ya nek butuhe beda kan anak mati kan diberki prek. Lah nek iki kan dicek 3 meter nggih, rata-rata kan 2 meter. Ya beda, rada dhuwur. Tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali banyak kiai-kiai kajen mboten kersa genteng. Ini mboten karena sederhana, memang ada filosofinya. Kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan? Nggih to nggih. Damel jerami atau damel kayu jati langkung larang kan? Nak seng panas ya. Iku macam-macam, iku filosofi de tiang-tiang riyen. Tapi nggih cara kula nggih ilmiah, memang ngoten niku. Terus alame pangeran ditandai. Nek mbok angen-angen kabeh donya ku tanah. Ngene wae. Menusa keng susu, susune ibu. Susune ibu iku bancar muk trima seorang ibu kon banyak mengkonsumsi kacang panjang. Kan lucu kan. Sing ape dadi Mustafa sing mlete ngene iki. Sing nganti lahirno wong alim, alamah, profesor, doktor iku bergantung susu ibu. Susu ibu mau ngeletek bergantung kacang panjang. Kacang panjang ngeletek embek tletong. Mergo subure ngangge napa? Tletong. Yo tletonge asu barang menapa. Macam-macam ora trimo tletong wis macam-macam. Iku pangeran. Mulane pangeran nerangaken An'am nggih, raja kaya iku misteri Tuhan wa innalakum fil an'ami la'ibra. Mulane pangeran dawe surat An'am. Ajane nek diterjemah pangeran hebate ngono kira mau gawe surat napa? An'am. An'am maknane raja kaya. Iku sing roh sing paham wong alim. Lah wong alim sing iso ngerti. Lah sing ngerti ngene iki disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi Quran iso jelas maknane, iso jelas kersane iku ning dadane wong-wong sing utul ilm. Lah nek sing ora utul ilma ya numpang liwat, paham ya anut. Nek iso anut ya mikir dhewe kok ora tok anut. Tapi ibu-ibu cerdas mikir dhewe kok ora tok anut. Gak apa-apa. Tapi ya latihan barang dadi orang gantung ulama terus ya latihan kok ora kuat anut. Joko ora iso mikir dhewe sok cerdas. Bareng takoki kenapa ada surat An'am ndak tahu saya. Iku paham gitu. Jadi kena apa suket dibakas Quran apa wa faqihatau wa abba. Abba maknane mar'al an'am. Nggon pangonane kewan. Go suket iku unsur kehidupan. Nggih suket iku unsur napa kehidupan go nglahirno sehate kewan, kewan nglahirno susu, susu dadi kebutuhan pokok napa manusia. Itu sebenarnya an-nasoba benal ma'an apa sobba thumma syaqqaqnal ardo apa syaqqa fa ambasna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa khulba wa faqihatau wa abba mata allakum wali an'amikum. Jadi
kebutuhane manusa iku dibarengno mbek kebutuhane an'am. Nah an'ame isih sehat ya manusane sehat. Mulane mata allakum wali an'amikum.